Halo, welcome back to Lira Radio Space Bites. Nama gue Ida Bagus Putra Brahma Vidya, bisa dipanggil Bram. Dan partner gue hari Gue ini. Harpawan Juandi. Oke. Dan gue Harpawan Juandi sebagai co-host di sini. Ya, baik. Hari ini kira-kira kita ngangkat topik apa nih untuk podcast kali ini nih? Nah iya nih, hari ini bakal seru banget nih Pau. Kita bakal ngangkat topik tentang korupsi. Nah, Waduh, seru tuh kayaknya tuh. dan buat hari ini aja nih kita ngundang 8 Orang-orang, ya. kumpulan orang-orang berpendidikan lah ya, yang bisa bantuin kita menyelesaikan masalah korupsi nih. Yaitu Pras Mulyan, siapa lagi kalau bukan Pras Mulyan yang kita undang. Nah, kita tunggu lagi. Ini kita invite masuk semua. Oke. Nah, sambil nunggu masuk, berapa orang nih yang kita undang? 8, Pau. 8 lah. Semua nih. Halo. Halo. Wah, udah pada masuk tuh. Wah, Halo. kakak-kakaknya ganteng-ganteng cantik semua nih. Iya. Orang-orang berpendidikan semuanya yang ya. Iya. Kalau ini harus mandi dulu kalau nggak salah nih. Ya kan? Bisa aja nih kakak satu nih. Oh ya, bisa mulai dengan perkenalan dulu ya. Dari aku dulu ya. Boleh, Iya, boleh. boleh. Oke. Boleh. Nama aku panjang sih, Muhammad Raja Melvin Pridana. Tapi kalian semua bisa panggil aku Melvin aja kok. Panjang banget ya? Panjang. Panjang, emang sih. Ya, selanjutnya. Melvin dari jurusan, aku jurusan apa sih? Bisnis. S1 Bisnis Manajemen. Oh, Ya, bisa. ingat ya, Bisnis Manajemen. Baik. Oke. Ya, halo, nama gue Zaneta Salsabila, biasa dipanggil Zeta. Gue dari S1 International Business Law. Oh. Wah, Bisnis sosial. lo, cocok nih Nice. sama ininya nih, topiknya. Halo semua, aku Krisi Malinda dari S1 Branding. Bisa dipanggil Krisi aja. Baik. Hai semuanya, nama gue Jorda Clarissa, bisa dipanggil Clarissa, dari S1 Business Management. Dan Cherry, Halo, saya ini semua. Claris. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Kita perkenalan dulu. Sabar. Oh gitu ya? Oke. Senang ya. Semangat kali soalnya. Lanjut. Iya, senang. Halo semuanya, nama saya Esmarintan Melinas Mandulang dari S1 Event. Oh. Halo. Halo, nama saya Kevin Christian, bisa dipanggil Kevin. Saya dari jurusan S1 Business Management. Asik. Banyak ya yang bisnis. Halo semuanya, nama saya Jonas Albert, biasa dipanggil Jonas atau Jojo, dari S1 Bisnis Management. Tuh, dan kakak terakhir, kakak paling ganteng ini. Halo semuanya, nama saya Felix dari S1 Branding. Oke. Buat kakak, pasti tahu dong hari ini kita bakal bahas tentang apa? Dong, hari ini kita bahas tentang korupsi ya. Korupsi. Iya, tepat betul. sekali. Berat hari ini ya, berat bahasannya. Topik yang sangat berat, lumayan berat ya. Apalagi di Indonesia nih. Indonesia kan topik korupsi itu sangat serius banget menurut saya. Sudah dari dulu ya, sudah lama ini topik nih sebenarnya. Ya. Oh, kalau boleh gitu, saya mulai dengan menurut kakak, korupsi itu sesuatu hal yang sangat berat dan harus dibasmi gitu atau gimana ya efek-efek korupsi begitu? Menurut kakak, mulai dari Kak Melvin boleh deh. Oke, dari aku dulu ya. Gini sih, korupsi ya, bukan suatu hal yang bisa dipandang sebelah mata sih menurut aku, karena ini tuh merupakan suatu hal yang sangat kompleks. Walaupun biasanya dijalankan oleh satu atau dua orang gitu kan, tapi efek sampingnya itu impak ke seluruh elemen masyarakat. Mulai dari kepercayaan masyarakat yang hilang karena hal korupsi ini, mulai dari masalah di keuangan ya kan, itu kan mereka pakai untuk sendiri uangnya itu kan. Iya. Yang terakhir ini sih integritas bangsa, yang seharusnya bangsa kita menjunjung tinggi kejujuran. Suatu hal yang sangat tinggi di Indonesia ini kan kejujuran. Kita lihat dari Pancasila gitu juga, suatu hal sosial kita tuh harus kuat gitu. Kita harus bantu sama. Gitu. Tapi ini malah mereka menguntungkan diri mereka sendiri sih. Itu aku masalah yang berat sih nih. Iya, gara-gara kan korupsi kan sesuatu masalah yang pemimpin melakukan ya. Dan gara-gara itu rakyatnya juga kena. Justru rakyatnya yang terkena dampaknya gitu. Terkena dampak
paling Yang berat. terkena dampak paling besar justru rakyatnya itu. Iya, karena itu sama kayak mencuri ke rakyat kan. Iya, benar kali tuh. Nah, dan Curinya pun nggak tanggung-tanggung kan, miliaran, Nah, kebetulan sekali hari ini kita di triliunan. Kakak Zeta ini. Saya dengar-dengar kakak dari jurusan International Business Law ya. Wah, keren banget itu. Hukum loh. Pasti nggak. Coba kita tanya nih, tanggapan seorang dari yang International Business Law ya. Coba, menurut Kak Zeta gimana nih tanggapannya nih tentang korupsi ini? Aku korupsi itu udah sering lah kita dengar di Indonesia. Dan sama sekali bukan hal yang sepele. Karena nggak hanya merugikan negara, keuangan negara, masyarakat juga rugi gitu. Bahkan apa ya, di Indonesia tuh hal kayak gitu tuh masih kadang nggak terlalu dipikirin gitu loh sama pemerintah. Dan harusnya ya pemerintah tuh lebih apa ya, lebih apa? Kadang ada masalah-masalah. Gini, aku cuma bilang dikira. Tadi kamu bilang kalau kurang dipikirkan oleh pemerintah gitu kan. Tapi kalau kalian tahu, K13, kurikulum 2013 itu dalam mementingkan akhlak loh sebenarnya daripada nilai. Itu mulai dari 2013 itu kan mereka udah, kalau aku bilang nih, kegiatan pemerintah yang mulai untuk menurunkan kasus korupsi itu kan sebenarnya dari akhlak kita, dari kepribadian kita. Dari 2013 sebenarnya sudah dicanangkan, sudah dilakukan hal-hal yang lebih mementingkan nilai daripada lebih mementingkan akhlak daripada nilai. Kalau yang kamu bilang itu tadi pemerintah tidak ikut andil, sebenarnya aku sih kurang setuju gitu kalau aku. Karena dari 2013 ya udah di pendidikan kita yang dari SD, SMP itu mereka sudah mulai mementingkan akhlak daripada nilai. Kalau yang lain gimana aku nggak tahu. Coba pendapat dari Clarissa, Eris atau Johannes gimana? Ya gimana tuh Kak? Mungkin yang lain? Gue mau nambahin sih. Sebenarnya benar sih yang dibilang Melvin tadi. Cuma kalau kita pikir-pikir lagi, mungkin orang-orang tuh korupsi karena mereka memang sudah money oriented dari awal. Jadi misalkan pemerintahan ya, mereka nggak mentingin yang korupsi ya, tidak mementingkan kesuksesan organisasinya mungkin, tapi mereka berpikir money oriented, makanya mereka kalau ada lihat uang yang nongkrong, jadi mereka tuh tergiur gitu. Karena memang dari awal tujuan mereka uangnya itu loh. Sudah disumpah pas di awal jabatan. Nah lo, gimana tuh? Ya, tapi kan? Susah juga sih kalau misalnya emang udah money oriented itu yang tadi kata Krisi, emang pasti dia nggak akan takut sama apapun sih. Mereka kan emang lebih mikirnya uang dan uang gitu. Terus kan aku sih gitu. Kalaupun tertangkap kan pidananya konsekuensinya jadi ringan gitu. Kalau di penjara mereka tidak khawatir. Iya benar banget. Iya. Tidak takut. Kan koruptor itu. Aku dapat menurut gua kenapa korupsi masih baik di Indonesia? Karena hukumnya itu kayak masih gimana ya? Ringan. Kan? Masih banyak kasus suap menyuap gitu loh. Jadi kayak orang masih lebih nggak apa-apa, gue ambil duitnya dulu, nanti kan gue bisa suap yang lain gitu loh. Bukan masalah besar ya, sepele gitu kan ya. Kayak sekarang cuman gini. Ini aku dapat data ini kan, penyebab korupsi dari ini ada ini ya kan. Ada tiga penyebab korupsi ini. Yang pertama dari pressure, tekanan melakukan suatu, ada dua yang kesempatan, yang ketiga ada rasionalisasi. Itu sih yang aku dapat penyebab suatu orang melakukan korupsi. Ya mungkin karena yang tadi ya, tekanan gitu ya. Menurut lu gimana Mel? Solusinya. Lu kan udah tahu penyebabnya nih. Kira-kira solusinya gimana? Apakah yang diterapkan pemerintah sekarang solusinya masih bagus gitu? Perlu apa lagi? Mungkin Kak Kevin aja, gara-gara kan dia bisnis manajemen ya. Gimana coba atasi gimana? Kalau menurut gua solusinya itu ya hukumannya tuh lebih beratkan gitu, karena hukumannya terlalu ringan. Iya. Jadi orang yang korupsi itu menganggapnya enteng. Iya. Nanti mereka dihukum di penjara, mereka bakal dapat fasilitas yang jauh lebih bagus kan daripada kayak napi-napi yang lain. Benar. Belum kalau mereka suap terus mereka bisa keluar terus langsung lagi. Iya itu, ada itu juga. Emang benar gitu ya, Felix? Emang benar gitu?
kalau misalnya kita masuk penjara, fasilitasnya ini bakal bagus gitu. Ya, Felix. Dari berita-berita sih. Ya, Felix di penjara gitu loh. Enggak, bukan karena Felix di penjara. Aku nanya, aku kan nggak tahu nih. Felix mungkin tahu, aku tanya sebagai teman dong. Dari berita yang aku baca sih begitu sih. Fasilitas yang didapat bagi koruptor itu lebih tinggi daripada napi-napi yang lain. Tapi kalau angka koruptor di Indonesia makin lama sih udah makin menurun menurut aku sih ya. Di tahun ini tercatat Indonesia itu ke urutan nomor 85. Koruptor terbanyak ya. Dari koruptor terbanyak Indonesia di urutan angka 85. Di dunia. Nomor 1 kalau nggak salah ya. Somalia nomor 1. Kalau nggak salah Somalia nomor 1, Sudan Selatan nomor 2 gitu lah. Lupa aku. Kalau nggak salah tadi. Indonesia nomor 85 setahu aku. Oh enggak, jadi dari nomor 1 itu yang tidak ada korupsi gitu loh, kayak Denmark tuh nomor 1. Bukan. Nomor 1-nya malahan yang koruptornya terbanyak di negara itu. Dari catatan koruptor terbanyak, Indonesia itu nomor 85. Oh gitu, udah mulai meningkat berarti ya? Iya, udah membaik lah. Baik, meningkat. Udah mulai membaik ya. Ya maksudnya meningkat, bukan di bagian korupsinya, meningkat di... Ya gitulah, kalian ngerti kan ya? Iya. Belajar apa? Communication, biar tidak salah tangkap kita, Mel. Itu kayak Marintan agak apa ya, masalah di ini atau gitu. Nah, iya Marintan ini sih. Coba terakhir deh dari menurut Kak Marintan sendiri gimana nih? Soalnya durasi kita udah mau habis nih. Kalau kasus korupsi di Indonesia itu udah masalah yang udah dari dulu kan, udah dari zaman penjajahan, kalau nggak salah dimulai dari tahun 1950-an. Jadi kasusnya itu ya masih menerus sampai sekarang, dan kalau usaha dan upaya-upaya dari pemerintah itu udah banyak, dan usaha dari masyarakat itu udah banyak, tapi jadi ternyata kalau korupsi itu harus dari dirinya sendiri gitu loh ya. Kalau dari luar aja agak ada prinsip dari diri sendiri, ya kasus ini akan terus berlanjut. Berarti dari keluarga dong, dari pendidikan anak dong, pendidikan masa kecil. Iya benar. Ya kan, kembali lagi ke keluarga. Kalau gitu apa? Dari Jepang dah. Kan Jepang itu work ethic-nya sangat dihargain. Mereka punya honor, mereka sangat menghargai itu. Tahu nggak sih kalau orang-orang korupsi di situ mereka tuh nggak tahan malunya sampai mereka bisa bunuh diri. Harakiri ya. Apa sih harakiri namanya? Iya benar. Gitu ya. Pokoknya gitulah. Itu benar-benar saya mengagumi banget gitu. Dan memang. Iya sih. Memang patut diacungi jempol kalau Jepang masalah mereka menghargai sesama, menghargai kerjasama itu kan. Ya, aku sih salut banget sama Jepang. Kalau kita bisa jadi kayak gitu, keren sih. Harus bisa dong. Kita kan harus bisa ya. Semangat ya. Kita nih penerus bangsa, bener nggak? Bisa banget. Dong. Generasi terbaru. Kita pionir masa depan. Kita bikin korupsi semuanya dah. Iya kan? Hasilnya Jepang salah satu negara paling maju. Negara Jepang hasilnya Jepang salah satu negara paling maju kan? Ya si Jepang kan. Mereka bisa bangkit dari yang pas Hiroshima Nagasaki itu udah keren banget itu. Ya itu keren banget. Jadi negara yang maju itu bisa dimulai dari pemerintah yang bersih ya. Dari pemerintah yang bersih bisa dimulai dari keluarga yang baik ya kan. Iya sih. Prinsip masing-masing sih sebenarnya. Karena sebagai penutup gua ada quotes nih. Gua ada nyari quotes nih. Oh siap. Quote dulu. Ini dari MC kita hari ini ya. Apa? Interview terkenal juga ya. Dari Najwa Shihab, dia pernah bilang gini, di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Memang boleh. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Baru itu aja udah keren. Tepuk tangannya buat Najwa Shihab ya, bukan buat MC kita nih. Iya, jelas itu. Buat Najwa Shihab ya. Oke. Ini maaf banget kakak-kakak, waktu kita sangat limited. Jadi cuma sampai sini aja kita bisa podcastnya. Terima kasih. Nanti kita lanjut nanti. Juga ya. Iya. Oke, nanti kita ngomongin obrolan seru ini lagi, oke?
Ya, tapi kalau ada waktu tinggal kalau sekarang kan gampang ada ya kan. Gampang online kan ya.